Halo, selamat siang Pak John, selamat siang teman-teman. Saya Andreas Averini Hoto dari kelompok F. Pada siang hari ini ingin menjelaskan tentang Capturing Knowledge Expert System. Expert System atau sistem pakar atau juga sistem ahli adalah teknik cerdas untuk menangkap pengetahuan diam-diam dalam domain keahlian manusia yang sangat spesifik dan terbatas. Sistem ini menangkap pengetahuan karyawan yang terampil dalam bentuk seperangkat aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh orang lain dalam organisasi. Seperangkat aturan dalam sistem pakar menambah memori atau pembelajaran yang tersimpan dari perusahaan. Sistem pakar tidak memiliki luasnya pengetahuan dan pemahaman prinsip-prinsip yang menyenangkan dari seorang pakar manusia. Mereka biasanya melakukan tugas yang sangat terbatas yang dapat dilakukan oleh para profesional dalam beberapa menit atau jam, seperti mendiagnosis mesin yang tidak berfungsi atau menentukan apakah akan memberikan kredit untuk pinjaman. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh ahli manusia dalam waktu yang sama terlalu sulit untuk sistem pakar. Namun, dengan menangkap keahlian manusia di area terbatas, sistem pakar dapat memberikan manfaat, membantu organisasi membuat keputusan berkualitas tinggi dengan lebih sedikit orang. Saat ini, sistem pakar banyak digunakan dalam bisnis, dalam situasi pengambilan keputusan yang sangat terstruktur dan terpisah. Bagaimana sistem pakar bekerja? Pengetahuan manusia harus dimodelkan atau dipresentasikan dengan cara yang dapat diproses oleh komputer. Sistem pakar memodelkan pengetahuan manusia sebagai seperangkat aturan yang secara kolektif disebut basis pengetahuan. Sistem pakar memiliki 200 hingga ribuan aturan ini, tergantung pada kompleksitas masalah. Bisa kita lihat di gambar sebelah, aturannya saling berhubungan. Jumlah hasil diketahui sebelumnya dan terbatas. Ada banyak jalan menuju hasil yang sama, dan sistem dapat mempertimbangkan beberapa aturan dalam satu waktu. Lalu, mesin inferensi dalam sistem pakar. Mesin inferensi bekerja dengan menelusuri aturan dan mengaktifkan aturan tersebut yang dipicu oleh fakta yang dikumpulkan dan dimasukkan oleh pengguna. Strategi yang digunakan untuk mencari melalui basis pengetahuan disebut mesin inferensi. Dua strategi yang umum digunakan, rantai maju dan rantai mundur. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Dalam rantai maju, mesin inferensi dimulai dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan mencari basis aturan untuk sampai pada kesimpulan. Strateginya adalah menembak atau melaksanakan tindakan aturan saat kondisi benar. Nah, ini ada contoh sistem pakar yang berhasil. Conway Transportation membangun sistem pakar yang disebut line haul untuk mengotomatiskan dan mengoptimalkan perencanaan rute pengiriman semalam untuk bisnis angkutan truk nasional ya. Sistem pakar menangkap aturan bisnis yang diikuti petugas operator saat menugaskan pengemudi truk dan trailer untuk mengangkut 50.000 pengiriman barang berat setiap malam di 25 negara bagian di Amerika Serikat serta Kanada. Line haul berjalan pada platform komputer Sun dan menggunakan data tentang permintaan pengiriman pelanggan harian, driver yang tersedia, truk, ruang trailer, dan berat yang disimpan dalam database Oracle. Sistem pakar menggunakan ribuan aturan dan 100.000 basis kode program yang ditulis dalam C++ untuk menghitung angka dan membuat rencana rute yang optimal
untuk 95% pengiriman barang harian. Operator Conway mengubah rencana perutuhan yang disediakan oleh sistem pakar dan menyampaikan spesifikasi perutuhan akhir kepada personel lapangan yang bertanggung jawab untuk mengemas trailer untuk perjalanan malam mereka. Conway memperoleh kembali investasi $3 juta dalam sistem dalam waktu 2 tahun dengan mengurangi jumlah pengemudi, mengemas lebih banyak kargo per trailer, dan mengurangi kerusakan akibat penanganan ulang. Sistem ini juga mengurangi tugas malam yang sulit dari petugas operator. Meskipun sistem pakar tidak memiliki kecerdasan manusia yang kuat dan umum, sistem ini dapat memberikan manfaat bagi organisasi jika keterbatasan mereka dipahami dengan baik. Hanya kelas masalah tertentu yang dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem pakar. Hampir semua sistem pakar yang berhasil menangani masalah klarifikasi dalam domain pengetahuan terbatas, di mana terdapat hasil alternatif yang relatif sedikit dan hasil yang mungkin ini semuanya diketahui sebelumnya. Sistem pakar jauh kurang berguna untuk menangani masalah tidak terstruktur yang biasa dihadapi oleh manajer. Banyak sistem pakar memerlukan upaya pengembangan yang besar, panjang, dan mahal. Memperkerjakan atau melatih lebih banyak pakar mungkin lebih murah daripada membangun sistem pakar. Biasanya, lingkungan tempat sistem pakar beroperasi terus berubah, sehingga sistem pakar juga harus terus berubah. Beberapa sistem pakar, terutama yang besar, begitu kompleks, sehingga dalam beberapa tahun, biaya pemeliharaan sama dengan biaya pengembangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.